Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemerintah menyatakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan diwajibkan terhadap semua akses publik selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mulai dari mal pemirsa, kemudian juga ada pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional. Pemerintah menyatakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan diwajibkan terhadap semua akses publik selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Penggunaan platform Peduli Lindungi nantinya akan terus digunakan dan diluaskan serta diwajibkan bagi seluruh akses publik yang melakukan penyesuaian tanpa terkecuali. Pandemi COVID-19 diproyeksikan akan berlangsung lama sehingga pemerintah akan menyiapkan protokol kesehatan. Nantinya akan diuji coba juga Peduli Lindungi di sektor industri agar perusahaannya dapat beroperasi 100%. Dengan demikian, aplikasi ini akan memiliki server sangat besar untuk mendukung proses 3T, testing, tracing, treatment yang dilakukan pemerintah. Adapun pemerintah menyatakan saat ini yang perlu diwaspadai bersama adalah jangan sampai orang positif COVID-19 masih berada di ruang publik. Sejauh ini aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mengunjungi mal dan pusat perbelanjaan. Tidak hanya itu, aplikasi Peduli Lindungi akan diterapkan di pasar rakyat atau pasar tradisional. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan pasar rakyat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19 dan dengan demikian dapat menggerakkan aktivitas perekonomian. Namun faktanya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi masih menemui sejumlah hambatan dan masalah. Tentu ini bisa jadi fokus pemerintah ke depannya jika memang ingin menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di semua sektor. Lantas apa sajakah masalah dan hambatan tersebut? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market di episode menakar kesiapan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, bagaimana pemirsa, Anda sudah merasakan tidak menggunakan aplikasi ini, Peduli Lindungi, ribet atau mudah? Ya, pemerintah ingin menjadikan aplikasi Peduli Lindungi sebagai strategi untuk menghadapi pandemi COVID-19 dalam jangka panjang. Nah, aplikasi tersebut akan digunakan untuk melacak penyebaran virus corona berbasiskan informasi yang diberikan oleh pengguna. Nah, pemerintah juga mewajibkan masyarakat ini menggunakan Peduli Lindungi untuk mengakses layanan dan ruang publik seperti mal dan pusat perbelanjaan lainnya. Masyarakat diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi atau melakukan scan kode QR. Nah, untuk mal dan pusat perbelanjaan ini sudah mulai berlaku pemirsa ya sejak 3 Agustus lalu. Nah, saya juga sudah merasakan pemirsa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ketika mau masuk pusat perbelanjaan seperti mal, kemudian juga ketika saya bepergian di bandara. Sebenarnya menurut saya ini nggak terlalu sesulit yang dibayangkan ataupun diberitakan seribet yang dipikirkan ya, karena ini kita cukup scan QR saja pemirsa dan nanti akan ditampilkan data-data yang dibutuhkan di sana. Nah, ini yang mungkin masih menjadi persoalan juga ketika handphone atau gadget yang kalian gunakan ini misalnya baterainya low, jadi nggak bisa gitu untuk masuk ke sebuah tempat yang memang menerapkan Peduli Lindungi ini. Kemudian pemirsa, kalau berbicara mengenai aplikasi Peduli Lindungi saat ini penerapannya juga masih terbatas di 6 sektor, yakni perdagangan, kemudian transportasi, pariwisata, kantor, pabrik, tempat ibadah, dan juga pendidikan. Nah, itu pun tampaknya belum semuanya pemirsa ya, atau belum merata di semua wilayah juga di Indonesia. Nah, Peduli Lindungi ini baru diuji coba memang pemirsa di 5 kota, yaitu Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Bagi yang mungkin agak jarang menggunakan aplikasi ataupun aplikasi-aplikasi digital pemirsa ataupun jarang menggunakan gadget ini akan merasa memang agak kesulitan ketika apa-apa mau masuk ke sebuah tempat itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kedepannya nih pemirsa, pemerintah bahkan ingin Peduli Lindungi dapat digunakan di seluruh sektor dan 34 provinsi. Singapura juga sudah menerapkan hal yang sama pemirsa, menggunakan aplikasi Trace Together untuk melacak virus corona. Jadi kemungkinan ini juga nantinya akan cukup panjang diberlakukan di Indonesia dan bahkan bukan hanya ke 5 wilayah tadi pemirsa, tapi seperti yang saya sudah sampaikan akan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia pelan-pelan gitu ya. Sedangkan aplikasi di Australia pemirsa juga sudah ada seperti Peduli Lindungi namanya COVID Safe. Jadi beberapa wilayah di dunia ini memang sudah menerapkan hal serupa.
Namun sayangnya nih masih terdapat sejumlah hambatan dan masalah dalam penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Iya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, menggunakan aplikasi ini memang akan cukup ribet pemirsa ketika Anda tidak stay atau Anda tidak mempersiapkan gadget Anda dari rumah. Misalnya tiba-tiba Anda sampai di lokasi, kemudian handphone Anda lowbat karena ini tidak bisa menggunakan milik orang lain, pemirsa ya, tidak bisa apa istilahnya nebeng gitu. Dan juga ketika kuota Anda ini habis, karena kan ini menggunakan internet ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian. Jadi agak ini yang membuat beberapa orang merasa memiliki kendala atau ribet. Nah, lantas apalagi kendala yang masih banyak dihadapi oleh masyarakat saat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Berbagai keluhan masyarakat muncul seiring diperluasnya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi selama pandemi COVID-19. Aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi syarat untuk masuk ke fasilitas publik seperti mal, supermarket, tempat wisata, dan transportasi umum. Pada awal Juli 2021, para pengguna aplikasi Peduli Lindungi mengeluhkan ponsel dengan sistem Android tidak dapat mengakses Peduli Lindungi. Di aplikasi Peduli Lindungi muncul notifikasi bahwa ponsel telah di-jailbreak, meski hal tersebut tidak pernah dilakukan sama sekali. Kendala tersebut menyulitkan masyarakat yang mengecek atau mengunduh sertifikat vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, sertifikat vaksin yang tidak muncul dalam aplikasi Peduli Lindungi juga sering dialami masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Meskipun sertifikat vaksin juga akan diperoleh oleh peserta melalui SMS dari 1199 yang berisi tautan sertifikat vaksin COVID-19. Belum lagi ketika scan QR Code error dan tak bisa digunakan. Kemudian sering muncul notifikasi bahwa pengguna harus mengupdate aplikasi, padahal pengguna sudah menggunakan versi terbarunya. Alhasil sering terjadi antrian ketika ingin memasuki mal. Adapun terdapat 4 warna yang akan muncul ketika warga melakukan scan QR Code di Peduli Lindungi, yaitu hitam, merah, kuning atau oranye, dan hijau. Hitam artinya menandakan orang tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Merah berarti pengunjung belum divaksin COVID-19. Untuk warna kuning atau oranye berarti pengunjung telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara warna hijau merupakan status aman, yaitu pengunjung telah divaksin dosis lengkap dan diizinkan mengakses fasilitas publik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, data Kementerian Kesehatan per 25 September 2021 kemarin menyatakan bahwa baru 9 juta orang mengakses Peduli Lindungi. Diunduh 48 juta kali dan memiliki sekitar 55 juta pengguna bulanan. Nah, ini tampaknya masih sangat sedikit ya pemirsa dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, sedikitnya pengguna lantaran belum semua orang Indonesia menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Nah, berdasarkan data dari Newzoo, jumlah pengguna smartphone di tanah air tercatat baru sebesar 160,23 juta orang. Meski menjadi negara dengan pengguna smartphone terbanyak nomor 4 di dunia, pemirsa, namun penetrasinya ini baru mencapai 58,6% dari total populasi Indonesia yang mencapai 270,2 juta jiwa. Jadi baru lebih sedikit dari setengah jumlah masyarakat di Indonesia. Tapi pertanyaannya pemirsa, bagaimana jika masyarakat tidak mampu membeli dan menggunakan smartphone? Banyak yang menilai bahwa penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ke depannya ini pemirsa akan tentunya mengerek penjualan juga dari smartphone. Karena mau tidak mau ya, untuk bisa bepergian ke sejumlah sektor yang ditetapkan menggunakan Peduli Lindungi ini tentunya harus menggunakan smartphone. Nah, yang tidak punya pasti harus membeli smartphone. Tapi bagaimana yang tidak mampu? Nah, sedangkan Peduli Lindungi akan diterapkan di semua sektor. Inilah yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas perekonomian pemirsa. Apalagi kan tidak mungkin pemerintah harus memberikan atau memaksa masyarakat menggunakan smartphone. Dananya dari mana? Yang tidak mampu seperti apa? Karena kita tahu smartphone juga harganya tidak murah pemirsa ya.
Sedangkan perekonomian masyarakat menengah bawah saja yang paling terdampak pandemi juga kita tahu cukup banyak yang mengharapkan bantuan dari pemerintah, insentif dan sebagainya. Penyebab lainnya pemirsa, karena akses internet yang juga masih belum merata. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah. Dan kita tahu ya, ke daerah-daerah yang 3T, terdepan, terluas, dan tertinggal ini masih cukup banyak juga di Indonesia. Bahkan persoalan ini sudah pemirsa ya, sudah berusaha untuk diatasi bertahun-tahun, tetapi tetap saja ketika Anda bepergian ke salah satu wilayah di luar kota-kota besar yang ada di tanah air, tentunya Anda akan kesulitan untuk internet ya. Lantas, berapa banyak sebenarnya pemirsa orang Indonesia yang menggunakan internet? Kami tampilkan dalam data grafis berikut ini. Pengguna internet di tanah air, kita tahu pemirsa 2019 itu baru sekitar 41,38% dari total populasi masyarakat yang mencapai sekitar 270 juta jiwa. Kemudian di 2020, nah mungkin seiring dengan adanya COVID-19 membuat orang lebih banyak beraktivitas di rumah meningkat cukup pesat menjadi 73,7%. Dan 2021 naik sedikit menjadi 76,8%. Itu dia pemirsa ya, pengguna. Tetapi ketika kita menggunakan internet tapi terbatas juga jaringannya pemirsa kan juga jadi kendala ya dalam menerapkan nanti aplikasi Peduli Lindungi. Ini harus diperhatikan lagi oleh pemerintah. Lantas solusinya seperti apa? Adopsi internet paling tinggi pemirsa berada di DKI Jakarta, yakni mencapai 73,46%. Tuh Jakarta saja pemirsa belum mencapai 75%. Kemudian ada Riau dan Yogyakarta dengan proporsi penduduk yang menggunakan internet masing-masing sebesar 65,02% dan 61,73%. Adopsi di Papua hanya sebesar 21,7%. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara juga memiliki adopsi internet yang rendah dengan persentase masing-masing sebesar 26,29% dan 29, jumlah sektor dari yang sudah ada saat ini. Kesenjangan adopsi internet juga menjadi hal yang harus diperhatikan, khususnya kelompok distribusi pendapatan. Gradien pendapatan yang tajam menunjukkan potensi kendala keterjangkauan dalam akses internet di Indonesia. Kesenjangan yang tajam tersebut pun juga terjadi pada sisi generasi pendidikan dan gender. Literasi digital masyarakat Indonesia yang belum mumpuni. Kemudian literasi digital tidak hanya soal pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan gawai pemirsa, tetapi juga harus memahami, kemudian juga mengkomunikasikan dan membuat informasi di dunia digital sebagai kebutuhan. Nah, ini tuh belum benar-benar terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi penyokong dari ibu kota ya. Kemudian skor indeks literasi digital Indonesia sebesar 3,47 dari skala 0 sampai 5 pada tahun lalu. Ini berarti tingkat literasi digital di tanah air masuk kategori masih sedang. Berdasarkan wilayahnya, Indonesia adalah wilayah tengah memiliki skor indeks literasi digital paling tinggi, yakni 3,57%. Sementara skor indeks literasi digital di Indonesia wilayah timur menjadi yang terendah, yakni 3,44. Bahkan Kementerian Kesehatan akan menjadikan fitur dalam Peduli Lindungi ini bisa diakses di aplikasi lainnya mulai rencananya bulan depan pemirsa ya. Mulai dari Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket, Dana, Cinema XX1, Link Aja, hingga Jaki untuk masuk fitur Peduli Lindungi. Lantas pemirsa, melihat semua masalah dan hambatan yang ada, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita simak tayangan berikut. Berbagai hambatan ditemui dalam penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, mulai dari masih adanya masyarakat yang belum menggunakan smartphone, literasi digital yang belum mumpuni, hingga akses internet yang tidak merata. Belum lagi aplikasi yang masih sering error. Melihat begitu kompleksnya masalah yang dihadapi, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah pemerintah tidak perlu mewajibkan Peduli Lindungi sebagai aplikasi pelacakan corona, serta syarat mengakses layanan dan ruang publik. Penggunaan aplikasi tersebut sementara waktu ini lebih baik bersifat sukarela.
Opsi alternatif lain yaitu menggunakan kartu fisik bagi orang-orang yang tidak memiliki smartphone atau tak memasang peduli lindungi di gawai mereka. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mengakses layanan atau ruang publik tanpa perlu khawatir tak memiliki aplikasi peduli lindungi. Jika tetap diwajibkan tanpa ada kompensasi, nantinya akan merugikan negara sendiri. Tidak lupa pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dengan cara terus memberikan edukasi terkait memahami, mengomunikasikan dan membuat informasi di dunia digital sebagai kebutuhan. Kemudian pembangunan infrastruktur digital juga harus dikembangkan, mengingat kedepannya segala aktivitas masyarakat termasuk aktivitas perekonomian akan beralih ke era digitalisasi. Pembangunan menara telekomunikasi juga harus diperbanyak, di mana jumlah saat ini mencapai 72.000 unit. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, selain itu pemirsa yang harus diperhatikan pemerintah adalah bagaimana keamanan data. Ini paling penting ya, masyarakat yang mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Jangan sampai data masyarakat bocor dan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu pemirsa ya. Banyak data NIK dari masyarakat yang bocor. Karena pemirsa, data yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi ini sangat krusial, mulai dari nama, NIK, dan juga lainnya. Nah, tapi kalau Anda mengalami Peduli Lindungi ini sempat error, ada solusinya pemirsa. Anda bisa mengakses kembali Peduli Lindungi, mengunduh kembali atau memuat ulang aplikasinya. Jangan lupa juga pemirsa ya, selalu di-upgrade ke versi terbaru. Dan memori HP harus mencukupi dan periksa jaringan internet juga dan periksa kondisi dari jaringan internet tersebut. Saya cermati tadi pemirsa ya, berdasarkan Peduli Lindungi yang saya akses ini memuat sekitar 142,5 MB dengan dokumen dan data 336 KB. Harusnya handphone yang beredar saat ini bisa ya pemirsa ya dengan kapasitas tersebut. Dan semoga informasi yang kami sampaikan hari ini juga bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan juga kedepannya semoga ada solusi yang terbaik mengenai kendala-kendala krusial yang masih ada saat ini di seluruh Indonesia. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.